Ryan Daud dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan 5 sistem engine. Dimulai dari intake system. Di sini ada namanya filter yang berfungsi untuk menyaring plat yang besar-besar. Kemudian dia di sini di bawahnya ada namanya main filter. Dia untuk menyaring partikel-partikel halus yang tidak dibutuhkan untuk engine atau pembakaran. Nah, dia udara yang masuk akan ke turbocharge. Di sini ada namanya turbin. Dia untuk mengkompresi udara yang masuk. Setelah udara itu terkompresi, dia akan masuk ke intake manifold dan masuk ke combustion chamber untuk terjadinya pembakaran. Nah, setelah terjadinya pembakaran, gas buang itu akan melewati yang namanya exhaust manifold. Dan gas buang yang melewati exhaust manifold ini dia akan melewati turbin dan keluar melalui muffler. Nah, fungsi muffler ini adalah untuk meredam suara yang dihasilkan selama pembakaran pada engine dan keluar lewat ujung sana. Begitu kira-kira. Oli itu ditempatkan, namanya oil pan. Nah, di dalam oil pan ini ada suatu filter ya mungkin yang bernama inlet screen. Kemudian oli itu dipompa melalui oil pump di sini. Nah, di sini ada namanya oil filter. Nah, dari oil pump ini dia ada yang membagi dua. Jadi ada yang ke turbo charge, dia untuk melumasi bearing. Kemudian ada yang ke oil gallery untuk melumasi seluruh komponen yang bergerak pada engine. Nah, kemudian yang dari turbo charge ini dia kembali ke oil pan. Kalau yang dari oil gallery dia akan turun dengan sendiri ke oil pan karena gaya gravitasi. Begitu kira-kira. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fuel system. Oke teman-teman, fuel system itu bermula-mula dari tangki yang bernama fuel tank. Kemudian bahan bakar akan disedot melalui dengan fuel pump yang melewati secondary filter. Kemudian dia akan menuju ke water separator untuk memisahkan bahan bakar dengan air. Kemudian dia menuju ke main filter. Setelah itu bahan bakar akan menuju ke FIP dan di dalam FIP ini ada namanya governor. Fungsi governor itu untuk membagi tiap-tiap combustion chamber. Nah, jika ada fuel yang berlebihan, dia akan kembali back to tank. Nah, jika ada kesalahan pada pompa ini yang mengakibatkan tekanan sedotannya itu berkurang atau lemah, di sini ada namanya hand primary pump. Jadi kira-kira begitu untuk fuel system. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke cooling system. Kita awali dari radiator dulu. Radiator itu fungsinya untuk mendinginkan coolant atau air radiator yang panas. Kan dia masuk nih ke engine. Dia kan coolant itu sifatnya menyerap panas. Nah, makanya untuk mendinginkan coolant dia masuk lewat atas lalu lewat kisi-kisi radiator ini dan
didinginkan oleh angin-angin. Nah, coolant itu masuk dipompa oleh water pump. Nah, water pump kemudian coolant masuk ke water jacket untuk menyerap panas yang berlebihan pada engine. Kemudian water coolant menuju ke thermostat. Nah, namun di thermostat itu ada suhu tertentu untuk dia kembali ke radiator untuk didinginkan kembali. Kira-kira 80 sampai 100 derajat dia akan terbuka katupnya. Jika dia belum mendapatkan suhu yang tadi yang 80 sampai 100 itu, dia akan berputar kembali ke water jacket. Nah, namun kalau dia sudah mencapai suhu tertentu, dia akan didinginkan kembali ke radiator. Nah, jika suhunya terlalu tinggi, dia akan menguap. Nah, dia akan menekan di sini semacam ada per. Nah, dia akan masuk ke selang-selang ini menuju reservoir. Coolant yang akan masuk di sini dia akan tertampung, didinginkan kembali. Nah, jika sudah dingin dan air radiator levelnya kurang, dia akan mengambil dari reservoir. Begitu. Oke, yang terakhir dari 5 sistem engine itu ada yang namanya starting dan charging. Nah, pertama dimulai dari key switch. Key switch ini jika kita on kan, aliran listrik itu yang dari aki dia akan mengalir melalui kontrol panel, kemudian ke starting relay. Nah, di starting relay itu aliran listrik itu masih kecil. Nah, dia mengubah aliran kecil itu menjadi besar, kemudian dia ke starting motor. Nah, di starting motor itu aliran listrik itu menggerakkan solenoid, kemudian solenoid itu menggerakkan crankshaft. Nah, energi putar dari crankshaft itu terhubung dengan yang namanya alternator, dengan belt, terhubung dengan belt menggerakkan alternator. Nah, di alternator ini yang tadinya energi putar itu berubah menjadi arus listrik kembali. Nah, tapi arus listrik yang berada di alternator itu masih AC. Nah, dia mengubah kembali arus AC itu menjadi DC dengan yang namanya rectifier. Dia ada di dalam. Nah, kemudian dari alternator ini listrik itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada masuk lagi ke aki, yang satu lagi ada yang menuju engine atau komponen-komponen yang memerlukan tegangan atau arus listrik. Begitu. Jadi sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.